Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan contoh penerapan dari teknologi penyusunan cloud computing yaitu Slack. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Nabila Pramesti Evikasari, NIM 2021-53005. Saya Lydia Everianti, NIM 2021-53012. Saya Nur Rosidah, NIM 2021-53017. Saya Aurita Nur Hamidah, NIM 2021-53039. Saya Indah Kusumawardani, NIM 2021-53087. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan Slack. Memprioritaskan kemampuan komunikasi dan integrasi waktu nyata, sehingga penggunanya dapat menikmati platform, memungkinkan mereka memusatkan komunikasi tim mereka, dan berintegrasi secara lancar dengan alat lain. Slack menawarkan tingkat gratis dengan fitur terbatas, dengan 3 tingkatan premium, yaitu paket Pro, Business Plus, dan Enterprise Grade. Versi uji coba gratis tersedia bagi mereka yang ingin menjelajahi kemampuan premium platform sebelum berlangganan. Berikut ini adalah tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan bebas atau gratis. Dibandingkan dengan paket berbayar, fitur paket gratis Slack cukup terbatas. Misalnya ada batasan 90 hari untuk riwayat pesan dan file, dan alat otomatisasi dibatasi hanya untuk integrasi dengan aplikasi lain dan hanya 10 hari yang diperbolehkan. Selanjutnya, tingkatan Premium Pro, yaitu jika ditagih setiap tahun, tingkat Pro dikenakan biaya sebesar $7,25 per pengguna per bulan dan $8,75 per pengguna bila ditagih setiap bulan. Memiliki dukungan 24/7 dibandingkan dengan dukungan standar yang diberikan pada tingkat gratis di antara fitur-fitur lainnya. Selanjutnya, tingkatan premium Business Plus dengan harga $12,50 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun atau $15 per pengguna ditagih setiap bulan. Paket Business Plus memberikan semua yang ditawarkan paket Pro, ditambah sistem masuk tunggal berbasis SAML, ekspor data kepatuhan untuk pesan, dan dukungan 24/7 dengan 4 jam waktu respon. Tingkatan Premium Enterprise Guide, yaitu tingkat perusahaan yang dapat mendukung hingga 500.000 pengguna. Untuk informasi harga harus menghubungi tim penjualan Slack. Selanjutnya, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan Slack yaitu antarmuka pengguna yang intuitif, kemampuan untuk berintegrasi secara mulus dengan banyak aplikasi pihak ketiga, fitur komunikasi real-time yang efisien, alat kolaborasi yang sangat dapat disesuaikan dan diotomatisasi, dan fungsi pencarian yang hebat. Sedangkan kekurangan Slack yaitu beragam fitur dan integrasi dapat memperdalam kurva pembelajaran. Tingkat gratis, Slack memiliki fitur terbatas, sangat mudah untuk kewalahan dengan banyaknya pesan dan notifikasi. Ada fitur konferensi video yang terbatas dibandingkan dengan alat seperti Zoom. Manfaat Slack. Slack adalah jawaban dari perkembangan dunia kerja yang saat ini dapat dilakukan secara remote atau jarak jauh. Apalagi untuk perusahaan dengan skala bisnis yang besar dan memiliki banyak departemen di dalamnya. Sehingga perusahaan tetap bisa berkomunikasi dengan rekan dan klien secara efektif. Bagi sisi pekerja, mereka juga dapat lebih fokus dan membahas dan menyelesaikan pekerjaan hanya dalam satu aplikasi saja. Jadi, bagi sebuah perusahaan, pengguna Slack dapat membantu meningkatkan perkembangan bisnis karena kualitas komunikasi yang lebih baik.
Next. Langkah-langkah mengelola aplikasi Slack dengan aman dan skala besar. Untuk setiap langkah ini terdapat keputusan spektif yang dapat Anda buat untuk menyesuaikan pengelolaan aplikasi dengan kebutuhan organisasi Anda. Saat ini menjalani setiap langkah, pikiran jenis tata kelola yang ingin diterapkan pada manajemen aplikasi harus ke bawah, yaitu ditetapkan oleh admin dan pemilik organisasi untuk ditetapkan di seluruh ruang kerja dalam organisasi, atau lebih baik pendekatan bottom up sehingga admin ruang kerja bertanggung jawab mengambil keputusan untuk ruang kerja masing-masing. Tiap organisasi mempunyai pendekatan berbeda dalam pengambilan keputusan sehingga tidak ada jawaban yang benar. Faktanya, banyak organisasi menggunakan pendekatan hibrid di mana beberapa keputusan dibuat dari atas ke bawah dan yang lain dibuat dari bawah ke atas. Next. Langkah 1, meminta aplikasi. Mengaktifkan persetujuan aplikasi adalah langkah krusial untuk mengendalikan aplikasi dan data yang dapat diakses setelah diinstal di organisasi. 1. Mengaktifkan persetujuan aplikasi untuk ruang kerja. Pada tingkat ruang kerja, Anda bisa mengaktifkan persetujuan aplikasi melalui pengaturan manajemen aplikasi dengan pendekatan bottom-up. Pemilik ruang kerja dapat mengkonfigurasi pengaturan persetujuan aplikasi dan menunjukkan manajer aplikasi untuk meninjau permintaan aplikasi. Next. 2. Mengaktifkan persetujuan aplikasi untuk organisasi. Admin organisasi dapat mengaktifkan persetujuan aplikasi secara otomatis untuk semua ruang kerja yang ada dan yang akan dibuat di masa mendatang melalui kebijakan organisasi. Kebijakan ini berfungsi sebagai perlindungan untuk memastikan konsisten penerapan aturan manajemen aplikasi di seluruh ruang kerja dalam organisasi. Langkah 2, menyetujui atau membatasi aplikasi. Setelah mengaktifkan persetujuan aplikasi, langkah berikutnya adalah menyetujui atau membatasi aplikasi untuk menciptakan struktur dan meningkatkan prediktabilitas penting untuk bekerja sebagai tim dan menerjemahkan praktik keamanan internal menjadi panduan prinsip tentang alasan suatu aplikasi harus disetujui atau ditolak. Berdasarkan praktek keamanan dan toleransi risiko yang berbeda, menentukan informasi ini di awal membantu menetapkan prioritas operasional aplikasi dalam organisasi. Next. Yang pertama, mengevaluasi izin Slack. Kriterianya pertama yang harus dinilai adalah izin yang diminta oleh aplikasi untuk diakses di ruang kerja Slack. Penting untuk memahami risiko dan manfaat dari izin yang diberikan karena meskipun aplikasi dapat memperbarui alur kerja, hal ini juga dapat membawa risiko bagi data. Aplikasi biasanya meminta izin khusus untuk 3 fungsi di Slack. Lihat informasi. Izin pertama berkaitan dengan aplikasi Jira Cloud. Untuk menentukan pembuatan book, aplikasi memerlukan izin melihat orang-orang di ruang kerja agar dapat memetakan ID pengguna Slack ke ID pengguna Jira. Dengan memberikan izin ini, aplikasi memudahkan identifikasi pembuatan book dan pengiriman pesan tindak lanjut di Slack tanpa perlu membuka Jira. Next. Posting informasi. Jenis izin kedua yang diminta aplikasi adalah kemampuan untuk memposting informasi.
aplikasi Jira Cloud memosting di saluran dan untuk mendukung ini, aplikasi memerlukan izin untuk mengirim pesan sebagai Jira Cloud. Dengan memberikan akses ke izin ini, aplikasi Jira Cloud menyalurkan notifikasi real-time ke saluran, memberikan tim visibilitas terhadap bug sehingga mereka dapat merespon masalah dengan cepat. Lakukan tindakan. Terakhir, aplikasi akan meminta izin untuk melakukan berbagai tindakan di Slack. Aplikasi Jira Cloud memungkinkan pengguna mengambil tindakan dari notifikasi, seperti melihat masalah atau menugaskan kepada seseorang. Dengan memberikan akses ke izin ini, Anda tidak perlu membuka Jira, mencari masalah atau menugaskan ke seorang. Semua itu dapat dilakukan dalam beberapa klik. Berikut ini disajikan gambar langkah-langkah mengelola aplikasi Slack dengan aman dan dalam skala besar. Selanjutnya ada nomor 2 model terperinci untuk izin Slack. Pengembang aplikasi menggunakan model izin terperinci, meminta izin yang dipetakan kembali ke fungsi aplikasi. Hal ini mengurangi jejak keamanan aplikasi dan membuat proses persetujuan dan pembatasan aplikasi menjadi lebih transparan dan spesifik, sehingga lebih mudah untuk mengevaluasi aplikasi untuk izin yang tidak memenuhi standar keamanan Anda, dan dengan cepat menyetujui izin yang sesuai. Yang ketiga ada meninjau detail keamanan aplikasi. Selain izin di Slack, user juga ingin mempercayai praktik keamanan pengembang aplikasi. Pengembang kini dapat menampilkan detail keamanan dan kepatuhan mereka di tab baru dalam daftar direktori aplikasi mereka, mulai dari sertifikat kepatuhan SOC dan HIPAA, sehingga kebijakan penyimpanan data dan banyak lagi. Daripada mencari di berbagai sumber daya yang berbeda, user dapat mengakses detail keamanan dan kepatuhan penting tentang suatu aplikasi di satu tempat langsung dari direktori aplikasi Slack. Keempat, mengelola persetujuan aplikasi seluruh organisasi. Untuk mengoperasionalkan persetujuan aplikasi secara skalabel dan efisien, fitur admin Slack memberikan solusi yang optimal. Admin Enterprise Grade dapat memanfaatkan dashboard khusus yang dirancang untuk meninjau persetujuan aplikasi di seluruh organisasi. Dashboard ini mempermudah admin untuk melakukan peninjauan, menyetujui, dan atau membatasi aplikasi secara massal di seluruh organisasi, mengurangi waktu pengelolaan antrean permintaan. Ini juga memberikan informasi komprehensif tentang aplikasi yang diminta, dibatasi dan disetujui di semua ruang kerja dalam satu tempat. Memastikan penerapan praktik manajemen aplikasi di seluruh organisasi. 5. Mengotomatisasikan persetujuan aplikasi menggunakan API Slack. API admin untuk manajemen aplikasi di Slack memungkinkan admin mengotomatiskan proses persetujuan aplikasi sesuai dengan kriteria yang berbeda atau untuk mengoptimalkan proses tersebut. Dengan menggunakan API, pengembang dapat menetapkan aturan untuk otomatisasi persetujuan dan penolakan aplikasi di seluruh organisasi grid setelah memiliki pedoman aturan manajemen aplikasi. API Slack memberikan kemampuan untuk mengambil tindakan dan merancang solusi kebutuhan sesuai kebutuhan organisasi. Next. Langkah 3, menginstal aplikasi. Setelah
pengguna yang mengajukan permintaan akan menerima pesan dari Slackbot yang memberitahu bahwa aplikasi tersebut dapat diinstal di ruang kerja yang diminta. Mereka akan diarahkan untuk mengunjungi direktori aplikasi guna melakukan instalasi. Alur instalasi bervariasi antar aplikasi karena membutuhkan kombinasi izin dan konfigurasi yang berbeda. Dua input utama yang memengaruhi alur instalasi adalah akses data apa yang dibutuhkan aplikasi. Apakah memerlukan akses ke data dari Slack, data dari layanan pihak ketiga, atau keduanya. Yang kedua ada konfigurasi tambahan. Apa yang dibutuhkan aplikasi? Apakah ada langkah tambahan untuk menyiapkan aplikasi di Slack, di layanan pihak ketiga, atau keduanya? Selanjutnya ada yang pertama, memberikan akses ke data. Beberapa aplikasi hanya memerlukan izin dari Slack untuk berfungsi, seperti Simple Poll yang hanya membutuhkan tanggapan pengguna yang sudah ada di Slack. Namun, aplikasi lain memerlukan izin pihak ketiga dari layanan yang diintegrasikan. Sebagai contoh, Google Calendar memerlukan akses ke data kalender pengguna untuk menyinkronkan status Slack dan mengirim pengingat rapat. Yang kedua ada mengkonfigurasi aplikasi. Setelah memberikan izin, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan konfigurasi tambahan yang mungkin diperlukan. Meskipun tidak semua aplikasi memerlukan konfigurasi, beberapa meminta input manual dari pengguna, contohnya aplikasi Twitter yang memerlukan konfigurasi saluran untuk mengirim tweet. Aplikasi lain mungkin memerlukan konfigurasi yang lebih mendalam dari layanan pihak ketiga, seperti instalasi paket Salesforce yang memerlukan bantuan admin Salesforce melalui Salesforce App Exchange. Penting untuk diingat bahwa persetujuan aplikasi belum menjamin aplikasi tersebut langsung berfungsi di Slack. Dan saat meninjau permintaan, perhatikan apakah ada info yang menyatakan perlu adanya konfigurasi tambahan seperti pada aplikasi Salesforce, Workday, Zoom, dan lainnya. Selanjutnya adalah menyebarkan aplikasi di seluruh enterprise grade. Bagi banyak pelanggan enterprise grade, penginstal aplikasi di setiap ruang kerja individual tidak dapat dikalahkan, terutama jika pengguna mengelola lebih dari ratusan atau ribuan ruang kerja di organisasi mereka. Admin dan pemilik organisasi dapat menggunakan dashboard admin untuk menginstal dan menerapkan aplikasi di beberapa ruang kerja sekaligus, sehingga membantu menghemat waktu dan mendorong efisiensi dalam proses distribusi aplikasi. Saat aplikasi diterapkan di seluruh organisasi, pengguna juga dapat memilih untuk menginstalnya secara otomatis di ruang kerja berikutnya, sehingga ada serangkaian aplikasi default yang tersedia di Slack pada hari pertama. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu mengautentikasi atau memverifikasi aplikasi. Terakhir, setelah aplikasi diinstal, aplikasi tersebut dapat ditemukan oleh siapa saja di ruang kerja. Namun, bergantung pada alur penginstalan, beberapa aplikasi akan mengharuskan setiap pengguna menjalankan langkah autentikasi tambahan. Khusus untuk aplikasi yang menangani data tingkat pengguna, setiap pengguna perlu memberikan izin aplikasi ke detail akun masing-masing dengan mengautentikasi dengan layanan pihak ketiga. Hal ini memberi pengguna pilihan untuk membagikan lebih banyak data pribadi, seperti detail kalender, daripada membagikan data secara otomatis ke aplikasi. Mengautentikasi kalender atas nama tim pengguna. Beberapa pengguna mungkin tidak menyadari bahwa mereka perlu menyelesaikan langkah autentikasi tambahan ini untuk menggunakan aplikasi Slack. Untuk aplikasi Google Calendar atau Calendar Outlook dengan autentikasi seluruh domain, cara terpusat untuk memverifikasi identitas semua akun di tim. Setelah pengguna diautentikasi, mereka akan menerima serangkaian tips orientasi dari aplikasi yang membantu mereka memahami cara mendapatkan hasil maksimal dari aplikasi. Next.
Berikutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Slack menerapkan contoh aplikasi dari software as a service atau SaaS yang menyediakan layanan berupa aplikasi yang digunakan dalam memberikan layanan kepada pelanggan dengan menawarkan tingkat gratis dengan fitur terbatas bersama dengan tingkatan premium yaitu paket Pro, Business Plus, dan Enterprise Grade. Slack mempunyai antarmuka intuitif, integrasi yang luas, dan fitur komunikasi real-time yang efisien. Namun, kekurangannya yaitu memiliki kurva pembelajaran yang dalam dan batasan pada versi gratisnya. Meskipun demikian, Slack memberikan manfaat besar untuk komunikasi dan kolaborasi di lingkungan kerja digital, khususnya dalam konteks kerja jarak jauh. Dalam mengelola aplikasi Slack, aktivasi persetujuan aplikasi, evaluasi izin, dan penggunaan fitur admin Slack, serta otomatisasi API dapat membantu memastikan pengguna yang aman dan efisien. Next. Saran. Untuk memaksimalkan penggunaan Slack dalam lingkungan kerja, disarankan untuk memberikan perhatian khusus pada pelatihan dan panduan pengguna. Ini akan membantu tim memanfaatkan antarmuka pengguna yang intuitif dan fitur-fitur kolaboratif dengan lebih efektif, sehingga mengurangi kurva pembelajaran. Selain itu, mempertimbangkan integrasi aplikasi pihak ketiga yang relevan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Namun, penting juga untuk mengelola notifikasi dengan bijak agar tim tidak terkewalahan oleh pesan dan pemberitahuan. Jika tim membutuhkan lebih banyak fitur konferensi video, disarankan untuk mengevaluasi solusi tambahan yang dapat diintegrasikan dengan Slack. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.